Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Ridwan Bagas Pamungkas dari kelas MD 5B jurusan dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kali ini saya akan membuat tugas UTS tentang psikologi dakwah yang diampu oleh dosen Dr. Mutrafin MPhilI. Teman-teman yang berbahagia, pada kali ini saya akan memberi nasihat dari surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil 'amal fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya bahwa Allah telah memberi rahmatlah kepadamu, lemah lembut terhadap mereka. Apabila kamu berhati yang kasar, berjiwa yang kasar, maka mereka akan menjauhkan diri kepadamu, menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan kepada mereka, serta bermusyawarahlah dalam urusan mereka. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Asbabun nuzul ayat ini bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sikap lemah lembut. Ketika pada pada perang Uhud terjadi, para umat muslim itu membuat kesalahan sehingga menjadikan umat muslim itu terpukul mundur oleh kaum jahiliyah, sehingga terjadi kekalahan. Alih-alih Nabi Muhammad itu memarahi mereka, mendendami mereka, tetapi Nabi Muhammad tetap bersikap lemah lembut dan memohonkan ampunan dan memaafkan mereka. Inilah jiwa pemimpin yang baik, jiwa pemimpin yang luar biasa, karena mampu memaafkan dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para hadirin yang berbahagia, para teman-teman online yang berbahagia, selanjutnya Allah menekankan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya kita harus bersikap lemah lembut dan saling tolong menolong. Karena apa? Apabila kita berhati yang keras, berjiwa yang keras, mereka akan menjauhi kita, mereka akan tidak dekat dengan kita, mereka akan selalu menjauhi, dan akan timbul sebuah permasalahan, akan timbul suatu permusuhan yang terjadi. Karena apa? Kita bersikap keras, berhati yang kasar, mereka akan tidak terima atas apa yang kita lakukan kepada mereka. Maka dari itu kita harus bersikap lemah lembut dan saling tolong menolong. Jiwa pemimpin yang setia adalah pemimpin yang selalu menyentuh hati mereka dan mendekati mereka, bukan menjelek-jelekan mereka serta mempermalukan mereka kepada orang-orang lain. Selanjutnya para hadirin yang berbahagia, para teman-teman online yang berbahagia, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk jiwa yang saling memaafkan dan jiwa yang saling bermusyawarah. Karena apa? Semua manusia adalah tempatnya luput dan salah. Pasti mempunyai dosa kecil dan pasti mempunyai dosa yang besar. Apabila mereka mempunyai kesalahan kepada mereka, kita harus bersikap saling memaafkan. Kita harus memaafkan meskipun mereka tidak maafkan kita. Kita tidak boleh mempunyai rasa dendam serta harus memiliki hati yang besar. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita harus bersikap berhati yang lapang, berhati yang besar. Dengan hati yang lapang, kita akan dapat menjaga hubungan baik kepada mereka serta menjaga hubungan baik kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya pada surat Ali Imran ayat 159 Allah memerintahkan wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam urusan mereka. Karena apa? Apabila bermusyawarah pasti dapat memutuskan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah suatu penghargaan kepada mereka atas ide-ide mereka, usulan-usulan mereka, dan pendapat-pendapat mereka. Dari semua golongan pasti mempunyai pendapat, pasti mempunyai usul-usulan yang berbeda karena dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan musyawarah akan tercipta suatu keputusan bersama, keputusan yang terbaik. Dan karena apa? Dengan musyawarah pasti terkumpul suatu mufakat, sehingga apabila diputuskan oleh sepihak maka akan timbul suatu permasalahan, akan timbul suatu permasalahan yang besar atau permasalahan yang lain. Karena itu dibutuhkan musyawarah mufakat, musyawarah bersama akan dapat menciptakan suatu keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana harus dapat mendengar semua usulan, semua pendapat, semua permasalahan mereka sehingga dapat dikumpulkan dalam suatu musyawarah. Baik, teman-teman online yang berbahagia, bahwasanya inti dari surat Ali Imran ayat 159 adalah pentingnya menjunjung tinggi sikap rasa saling memaafkan, saling lemah lembut, rasa kasih sayang, serta musyawarah mufakat. Semoga kita dapat meneladani apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi rasa saling kasih sayang, rasa saling lemah lembut, serta musyawarah mufakat. Karena apa? Semua urusan yang telah kita lakukan, semua urusan yang telah kita usahakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan dalam menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman online yang berbahagia yang telah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Semoga kita semua diberi bimbingan, semoga kita semua diberi kekuatan dalam mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.